Orang-orang mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah suka mengkafir-kafirkan orang. Setiap orang yang telah dikafirkan oleh Allah dari kalangan Yahud dan Nasara, wajib untuk kita kafirkan. Kitab Al-Usul As-Salasah, usul yang 3, sama dikarang oleh pendiri Wahabi. Wajib bara'atun minasyirki wa ahli. Menurut mereka wajib kita berlepas tangan, berlepas diri dari syirik dan ahli syirik. Ahli syirik kita. Dengan cara pertama, al-bugdu, tanamkan kebencian kepada kita. Sujud kepada kubur, meyakini kubur ini bisa memberikan manfaat kepada mereka. Melakukan perbuatan tersebut maka dia murtad dari Islam. Wajib mengkafirkan orang-orang musyrik. Jadi kita ini di pandangan mereka, di hati mereka adalah orang-orang musyrik dan wajib mengkafirkannya. Yang ketiga lagi, yang paling parah, wa qitaluhum, wajib untuk memerangi mereka. Orang-orang mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah suka mengkafir-kafirkan orang. Yang tidak mau hijrah kepadanya kafir. Yang tidak ikut dengan pemikirannya kafir, murtad, boleh dibunuh semuanya. Kan itu yang tersebar di tengah-tengah muslimin. Perlu kita ketahui, ya, setiap orang yang telah dikafirkan oleh Allah dari kalangan Yahud dan Nasara, wajib untuk kita kafirkan dan tidak boleh kita ragu dengan hal tersebut. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini keyakinan kita. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan musyrikin dan juga dari kalangan ahlul kitab, mereka berada dalam neraka selama-lamanya. Iya, dan mereka adalah sejelek-jelek makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ini hal selesai satu perkara. Yang kedua, orang yang mereka berbuat perbuatan-perbuatan kufur, sujud kepada selain Allah, sujud kepada kubur, meyakini kubur ini bisa memberikan manfaat kepada mereka, kubur ini bisa menunaikan hajat-hajat mereka. Ini merupakan keyakinan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan perbuatan ini merupakan perbuatan kufur. Dan kalau pelakunya itu tidak ada uzur syar'i dia melakukan perbuatan tersebut, maka dia murtad dari Islam. Kitab Al-Usul As-Salasah, usul yang 3, sama dikarang oleh pendiri Wahabi. Wajib bara'atun minasyirki wa ahli. Menurut mereka wajib kita berlepas tangan, berlepas diri dari syirik dan ahli syirik. Ahli syirik kita. Dengan cara pertama, al-bugdu, tanamkan kebencian kepada kita, kepada mereka. Tanamkan kebencian kepada syirik dan ahli syirik. Tesan lihat kita tuh, matanya tuh. Jadi lihat kita itu seperti ya musyrikin Mekah dulu. Yang kedua, wa kaffarul musyrikin, wajib mengkafirkan orang-orang musyrik. Ini. Jadi wajib mengkafirkan orang-orang musyrik. Jadi kita ini di pandangan mereka, di hati mereka adalah orang-orang musyrik dan wajib mengkafirkannya. Yang ketiga lagi, yang paling parah, wa qitaluhum, wajib untuk memerangi mereka. Ini jelas-jelas dalam kitabnya. Pantesan gaduh terus ini umat Islam setelah kehadiran mereka. Gaduh enggak? Gaduh di masjid-masjid, gaduh di media sosial. Karena pemahaman yang dibangun ini. Pemahaman yang dibangun. Dan mereka menyebut bahwa dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi orang-orang musyrik. Benar apa enggak? Jadi dakwah Nabi dengan dakwah tauhidnya katanya memerangi orang-orang musyrikin. Siapa yang memerangi ini? Apa enggak baca sejarah ya? Nabi 13 tahun di Mekah. Coba lihat dakwah dengan cara yang hikmah. Hikmah itu tuntunan Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, bukan dengan caci maki, apalagi memerangi. 13 tahun bertahan. Hijrah ke Habasah tidak diterima, balik lagi ke Taif malah dilecehkan. Pada akhirnya hijrah ke Madinah. 13 tahun di Mekah, Nabi memerangi enggak? Boro-boro memerangi, Nabi yang dilecehkan. Sudah hijrah ke Madinah, tahun kedua mereka menyerang Madinah. Terjadilah perang Badar di bulan Ramadan. Badar tuh di sekitar Madinah, berarti yang nyerang Nabi atau kafirin musyrikin Mekah. Yang datang berarti yang menyerang. Yang dari Mekah datang ke Madinah. Terjadilah perang Badar. Badar itu di sekitar Madinah. Jadi Nabi yang diperangi. Ini dalam kitab ini
Nabi memerangi orang-orang musyrikin. Akhirnya balas dendam. Jadi perang Uhud. Uhud di Madinah juga. Akhirnya kalah kaum muslimin. Kemudian mereka menyatukan kekuatan. Terjadilah perang Ahzab atau perang Khandaq parit. Mereka datang dari Mekah ke Madinah. Ternyata Madinahnya sudah dibikin parit. Jadi mereka yang terus memerangi kebenaran, memerangi Nabi. Ini dalam kitab ini Nabi mendakwahkan dakwah tauhid sehingga Nabi memerangi orang-orang musyrikin. Pantesan tuh lihat di Saudi Arabia nggak boleh berkembang madhab yang lain, madhab mereka aja. Di Masjid 2 Mekah dan Madinah, Nabawi dan Haram, dan di masjid-masjid yang lainnya. Karena ini kitabnya, ini yang membuat orang jadi begitu. Jadi yang pertama, paham Wahabi bukan kata orang, bukan katanya, langsung Bapak baca kitab-kitabnya. Pertama kitab Al-Majmu'ul Farid Syarah Kitab Tauhid, yang kedua kitab Al-Usul Ats-Tsalasah, dan yang ketiga ini yang Bapak baca kitab namanya kitab Kasyfus Syubuhat. Sehingga dari penelahan ini disimpulkan, pertama madhabnya adalah eksklusif, yang menutup diri, pokoknya sudah kami yang benar, mereka salah semua. Itu eksklusif, tidak menerima orang lain, paham dari orang lain. Yang kedua, mazhab yang ekstrim. Apa ekstrim? Takfiri, mengkafirkan orang lain, mengkafirkan golongan yang berbeda dengan mereka. Takfiri, ya, mengkafirkan orang yang beriman. Yang ketiga, dari keekstrimannya itu mereka memerangi yang dianggap orang-orang